episode yang kedua dengan aku Dita. Dengan aku Dila. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal bahas quarter life crisis nih. Nah, karena ini adalah topik kedua yang paling banyak teman-teman request gitu. Nah, terus Mbak Dila nih, kira-kira poin-poin apa aja sih yang bakal kita bahas hari ini? Jadi yang akan kita bahas hari ini ada 4 poin. Yang pertama itu apa sih quarter life crisis itu? Yang kedua, ciri-ciri atau tanda-tanda orang berada pada kondisi tersebut. Dan yang ketiga itu apa sih bahayanya ketika kita mengalami quarter life crisis? Dan yang keempat, cara menangani quarter life crisis itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ke pembahasannya. Yeay. Nah, yang pertama aku bakal bahas apa sih itu quarter life crisis nih. Nah, jadi quarter life crisis itu adalah suatu periode atau suatu fase di mana seseorang itu merasa cemas, ragu, gelisah, bahkan bingung terkait dengan tujuan hidupnya. Tapi nggak cuma tujuan hidup, orang juga merasa cemas terkait dengan masa depannya kayak gimana, terus kualitas hidupnya itu kayak gimana gitu. Biasanya terkait dengan pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain maupun keuangan. Nah, biasanya quarter life crisis ini berada di usia 20-30 tahun. Tapi kalau misalkan nggak bisa ditangani, itu bisa terus berlanjut hingga lebih dari usia 30 tahun kayak gitu. Nah, terus apa sih pemicu quarter life crisis? Jadi ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Kalau yang faktor internal adalah kita terlalu menuntut diri sendiri dan suka membandingkan diri dengan orang lain. Misalkan di umur segini kita punya standar harus udah jadi yang seperti ini, dan juga suka membandingkan diri dengan kesuksesan orang lain kayak gitu. Nah, kemudian ada faktor eksternal. Jadi ada kesenjangan antara kesiapan diri dengan ekspektasi sosial. Kayak misalkan di awal usia 20 tahun itu kan periode transisi dari remaja akhir ke dewasa awal. Jadi kita bisa dibilang benar-benar belum siap secara mental, tapi secara usia kita dituntut oleh masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan atau yang berkaitan dengan relasi seperti itu. Nah, jadi ketika seseorang berada pada kondisi ini, mereka tuh cenderung merasakan adanya krisis emosional. Misalnya, sedang merasa sedih, merasa terisolasi, merasa adanya ketidakcukupan, serta merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Nah, sekarang saya akan memaparkan kira-kira tanda-tanda seseorang berada pada tahap ini atau kondisi ini atau mengalami kondisi ini apa sih? Yang pertama itu sering mempertanyakan hidupnya. Jadi seseorang yang berada pada kondisi ini akan sering mempertanyakan apa sih tujuan hidupnya sebenarnya dan apa sih yang sudah dia capai, apa sih pencapaiannya atau target yang telah dia capai. Sebenarnya tidak apa-apa ketika kita mempertanyakan hidup kita atau itu kan bisa menjadi sebuah evaluasi. Namun ketika itu sangat sering dan akhirnya membuat adanya penurunan produktivitas, bisa jadi kita sedang berada pada kondisi atau pada tahap quarter life crisis ini. Nah, yang kedua itu kurangnya motivasi atau dorongan melakukan aktivitas. Bahkan aktivitas yang dulunya kita sukai, itu akhirnya kita ketika berada dalam kondisi ini, kita tidak semangat dalam melakukan aktivitas tersebut. Terus yang ketiga itu adanya ketidakbahagiaan atau tidak merasa adanya ketidakcukupan terhadap upaya-upaya yang telah kita lakukan. Misalnya, kita sudah memilih pekerjaan kita nih, kita diterima di suatu pekerjaan yang memang kita sukai. Namun, meskipun hal tersebut kita sukai, kita tidak bahagia dalam melakukan pekerjaan itu karena adanya ketidakpuasan atau adanya merasa ketidakcukupan terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang telah kita capai. Nah, yang keempat itu kita akan merasa terombang-ambing atau merasa sering mempertanyakan apapun dalam hidup. Akhirnya kita meragukan diri kita sendiri. Dan yang kelima itu merasa terisolasi atau merasa bahwa kita di situ-situ aja, kita stuck dalam satu situasi yang mana kita merasa bahwa kita tidak bisa keluar dari situasi tersebut. Nah, terus apa sih bahayanya orang yang mengalami quarter life crisis nih? Jadi orang-orang ini biasanya mengalami kesulitan untuk mengatur emosi, kesulitan untuk menghadapi stres hari-hari, terus adanya perasaan kesepian, kecemasan, kurangnya motivasi, dan mengisolasi diri seperti yang udah dijelasin sama Mbak Dila tadi. Nah, tapi ini biasanya terjadi pada orang-orang yang memiliki kemampuan problem solving yang kurang baik gitu. Jadi dia tidak bisa melihat sisi lain dari si quarter life crisis ini. Menurut statistik epidemiologi di bukunya Robinson 2012 nih juga dijelaskan bahwa transisi dari masa remaja ke orang dewasa awal itu juga merupakan salah satu periode yang paling beresiko untuk orang mengalami penyakit secara mental gitu.
bisa memberikan kesempatan orang tersebut untuk mengeksplorasi alternatif lain nih yang kira-kira lebih selaras dengan nilai-nilai dan tujuan-tujuan dari orang tersebut, dan secara bersamaan itu bisa menimbulkan motivasi tersendiri bagi orang tersebut. Yang pertama, kenali diri sendiri. Jadi mengenali kekurangan dan kelebihan kita, karena ini kan berkaitan dengan tujuan hidup kita. Karena orang yang berada pada kondisi quarter life crisis ini itu cenderung mengalami masalah terhadap tujuan hidupnya. Dan yang kedua itu mengkomunikasikan. Jadi ketika kita mengalami masalah atau mengalami keraguan yang akhirnya kiranya menimbulkan masalah, itu upayakan untuk kita membagikan dengan orang lain atau menceritakan hal tersebut kepada orang lain yang terpercaya. Yang ketiga itu berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain, karena membandingkan diri dengan orang lain itu tidak akan ada habisnya. Jadi fokuslah terhadap kemampuan diri sendiri. Yang keempat itu membuat rencana hidup. Jadi pikirkan kira-kira apa sih yang akan kita lakukan untuk beberapa tahun ke depan, dan pikirkan dengan matang kira-kira upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan untuk merealisasikan hal tersebut. Dan yang terakhir, itu yang kelima, itu bereaksi. Jangan diam saja ketika kita sudah menyusun upaya-upaya apa yang kita dapat lakukan untuk merealisasikan tujuan hidup kita. Selanjutnya kita melakukan langsung langkah-langkah yang real untuk kita mencapai tujuan hidup kita. Nah, dari penjelasan yang tadi, jadi bisa kita simpulkan bahwa quarter life crisis itu adalah suatu periode di mana kita tuh merasa cemas, gelisah, bingung, dan meragu tentang masa depan kita seperti apa, tujuan hidup kita seperti apa gitu. Dan biasanya berlangsung di sekitar usia 20 sampai 30 tahun. Jadi quarter life crisis ini jika tidak ditangani itu bisa menimbulkan beberapa masalah. Jadi perlu bagi teman-teman yang merasa